Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ito TV dalam segmen Kisah Mistis. Cerita kali ini berjudul Langkah Kaki dan Suara Wanita Misterius di Gunung Argopuro bagian kedua. Selamat menyaksikan. Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pagi kami dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. "Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya?" tanya Irfan. "Kalau kami sudah tidur mas," ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. "Iya mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda? Dingin tahu," sahut kakak, pendaki asal Depok. "Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya?" tanyanya lagi. "Enggak ah, kami tidur pula semalaman," ujar Sony. "Ya udahlah, gak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup," lanjut Sony. Sepertinya pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. Perjalanan ke Taman Hidup memang melelahkan, karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul 17, kami semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir kami di gunung bersama-sama, akhirnya Sony, Irfan, dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Saya dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita. Tiba-tiba dia memanggil nama Sony. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung dari kiri pelataran, sedangkan tenda saya di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang. Sony, kamu ya?" ucap Dian di sela perbincangan kami. "Lah, kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama teman-teman," ucapku. "Emang kenapa mas panggil-panggil nama Mas Sony?" tanyaku penasaran. "Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita," kata Dian. "Oh, mungkin suara hewan aja kali," jawabku. Aku gak mau suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Lalu kami kembali melanjutkan perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu, Sony dan teman-temannya asik ngobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. "Hewan kali itu," ucap Sony, dan semuanya hening. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan, yang tendanya tepat berada di depan tendaku, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun, lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut,
Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat ke dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya. Resleting tenda akhirnya terbuka. Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas sendal dan meletakkan di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag, sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pulas. Mas, bangun mas. Suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Irfan melihat Irma sedang tidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. "Ma, kenapa kamu bangunin aku?" kata Irfan setengah mengantuk. Irfan lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Namun, Irma tetap bergeming dan masih tidur terlelap. Irfan pun menggoyangkan badan Irma untuk membangunkannya, namun Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit, dia memejamkan mata. Suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas." Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika bulu kuduk Irfan berdiri karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya, lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki, terdengar jelas dan riuh. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tidur. Namun, suara berisik di belakang masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Irfan kembali merasakan ketakutan. Kali ini ketakutannya luar biasa, karena suara itu jelas terdengar dari sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali, sampai akhirnya ia bisa tertidur. Sabtu pagi kami sudah mulai beraktivitas di luar tenda. Namun hanya Irfan yang belum menampakkan hidungnya. Irfan masih tidur ya? Tanyaku. Iya, dia tidur pulas banget. Udah ku bangunin tapi masih aja molor, ngorok tuh dia, jawab Irma. Tak lama kemudian, Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembab. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan Irma. 1 jam kemudian, kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur premi. Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai ke pos premi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, kami pun bercerita tentang serunya pendakian. Wah, gila. Semalam saya dibangunin wanita. Kirain wanita itu suara Irma, gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur, ucap Irfan. Ah, yang bener Van, di teman hidup ya? Tanya Andi.
Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu, waktu ke tenda saja, saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang, gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu, resleting tenda macet lagi. Mana tambah cemas saya, lanjut Irfan. Mendengar itu, semua langsung tertawa. Saat menaiki mobil charteran menuju ke kota Situbondo, saya dan Dian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping supir Pak Tasi. Nama Pak supirnya adalah Pak Alim. Kami berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita kami. Menurutnya, apa yang kami alami selama pendakian sebelum apa-apa dibandingkan cerita pendaki sebelumnya. Kamu masih mending suara musiknya mati aja. Lah, ada pendaki lain gitu juga. Malah lebih seram. Waktu mendengar musik dari handphonenya, tiba-tiba musiknya mati. Lalu lagunya hidup lagi, tapi bukan musik di handphonenya, namun lagu Sinde Jawa gitu yang gak ada di handphonenya, ucap Pak Alim. Sama juga pendaki itu mendengar musik di Cisentor waktu maghrib. Makanya kalau maghrib atau sendirian, jangan dengerin musik. Nanti bisa terdengar lagu lain. Hihihi, lanjut Pak Alim. Kalau suara perempuan itu, ya mungkin aja temenmu dibangunin sama Dewi Rengganis, kata Pak Alim. Tapi saya emang ngerasa Pak, di hutan menuju teman hidup itu auranya beda, kataku. Ya asal kita nggak macem-macem aja selama pendakian, insya Allah gak akan terjadi hal aneh. Kalau denger-denger gitu aja, ya sebagai pengalaman kalian aja, asal bisa pulang dengan selamat, lanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan cerita di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.